Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Agar kita semua tidak ngantuk, bagaimana kalau kita berdiri sebentar? Mohon izin. Terima kasih. Mungkin bisa nanti diikuti saya. Tiap saya mengucapkan semangat pagi, Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan pagi. Tolak gratifikasi bisa. Bisa diikuti Bapak Ibu ya? Semangat pagi. Bisa. Luar biasa. Silakan Bapak Ibu. Perkenalkan, saya David Cahyono. Saya auditor pertama di Inspektorat Kabupaten Gresik. Mungkin Bapak Ibu beberapa banyak yang belum kenal saya. Ya sudah kenalan. Di sini saya akan memaparkan terkait aplikasi pelaporan gratifikasi secara online. Jadi mohon ini untuk diperhatikan secara seksama karena kita akan belajar bersama terkait cara pelaporan gratifikasi secara online. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Eko dari Bea Cukai apa itu tentang gratifikasi, suap maupun apa tadi? Lupa saya. Nah, ada gratifikasi, suap, dan pemerasan. Nah, jadi intinya kalau saya simpulkan, gratifikasi itu tidak adanya transaksional. Biasanya pemberiannya berupa monggo Bapak Ibu, saya ikhlas, bawa aja, tidak ada transaksional. Untuk yang suap, biasanya memang diberikan secara transaksional dan umumnya diberikan secara diam-diam. Bapak Ibu yang mungkin belum memahami selama ini yang kita dapatkan itu termasuk gratifikasi ataupun bukan, nanti akan saya jelaskan di sini. Seperti yang disampaikan Bapak Eko tadi, ada gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Nanti teknis pelaporannya kita menggunakan aplikasi yang bernama Go. Apa itu aplikasi yang bernama Go? Mohon info, barangkali Bapak Ibu di sini ada yang sudah menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini dirilis oleh KPK, dikembangkan oleh KPK pada tahun 2020. Tujuannya untuk mempermudah kita, mempermudah pegawai negeri, penyelenggara negara dalam melakukan pelaporan melalui aplikasi. Bisa menggunakan aplikasi individu maupun melalui OPG. Dalam hal ini OPG ada di Inspektorat Kabupaten Gresik. Kenapa Bapak Ibu wajib melaporkan? Nah, ini poin yang paling penting. Kenapa Bapak Ibu wajib melaporkan? Tadi sudah dijelaskan sedikit di Undang-Undang Tipikor tahun 2001 pasal
12 huruf B besar. Di situ dijelaskan gratifikasi merupakan tindak pidana. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, karena kita dispesialkan di pasal 12 huruf C besar yang berbunyi sanksi tidak berlaku apabila Bapak Ibu melakukan pelaporan kepada KPK maksimal 30 hari. Seperti yang sudah dijelaskan. Saya tambahin lagi 30 hari dengan catatan kalau di instansi di Pemkab kita belum ada UPG. Karena di Pemkab Kabupaten Gresik sudah ada UPG Bapak Ibu, maka di peraturan KPK di situ mengatur maksimal 10 hari harus dilaporkan kepada UPG. Sampai di sini jelas Bapak Ibu ya? Karena tadi yang disampaikan maksimal 30 hari dengan catatan tidak ada UPG. Dan di Pemkab Gresik alhamdulillah sudah ada UPG. Berikut sudah ada adminnya juga. Oh, bilnya lagi ke belakang mungkin. Adminnya Bunur nanti. Oke, nice. Nah, kenapa kita menggunakan aplikasi Goal? Karena yang pertama mudah dan cepat. Yang kedua, database sudah terintegrasi. Yang ketiga, murah. Dan yang keempat, bisa diakses dimanapun, kapanpun, asal ada kuota internet. Kalau nggak ada kuota nggak bisa Bapak Ibu. Jadi ini skema cara pelaporan gratifikasi yang lama. Sebelum yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi ini cara pelaporan gratifikasi yang lama. Sebelum adanya aplikasi Goal KPK. Bapak Ibu untuk melaporkan harus datang langsung ke gedung KPK. Di mana alamatnya Bapak Ibu? Alamatnya ada di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Bisa ngirim pos, bisa ngirim email. Maka dari itu, KPK tahun 2020 mengembangkan platform yang bernama Goal KPK. Seperti ini. Goal KPK ada 2 versi. Bisa di aplikasi, bisa diunduh di Android maupun iOS. Dan yang kedua, bisa dengan website. Kali ini, di kesempatan hari ini, yang akan saya jelaskan, kita akan menggunakan yang di versi websitenya saja. Kalau nanti waktunya mencukupi, saya mungkin bisa melanjutkan ke aplikasinya. Oke, nice. Ini ada 2 skema Bapak Ibu, akan saya jelaskan semuanya. Nanti untuk praktek aplikasinya mungkin lebih jelas lagi. Skema pelaporan melalui UPG. Bapak Ibu melalui OPG bisa datang langsung ke kantor Inspektorat Kabupaten Gresik. Bisa mengunjungi admin kami, melaporkan adanya gratifikasi, mengisi formulir. Tugas admin apa? Tugas admin melanjutkan laporan Bapak Ibu semua ke KPK. Memverifikasi data Ibu, analisis oleh KPK, selanjutnya penetapan SK. Status kepemilikan dari KPK. Apakah barang tersebut menjadi milik pribadi ataupun milik negara? Karena analisis dari KPK di situ menentukan ternyata barang ini wajib dilaporkan atau tidak dilaporkan. Oke, jelas Bapak Ibu ya? Oke, yang berikutnya next. Nah, ini skema pelaporan gratifikasi individual. Individual di sini nanti akan saya bimbing, saya ajarkan menggunakan aplikasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke kantor inspektorat. Harapannya di pertemuan kali ini kita nanti langsung bisa membuat akun individu. Akun individu berfungsi apa? Mempermudah Bapak Ibu tiap kali langsung ingin melaporkan adanya tindak gratifikasi.
Jadi Bapak Ibu perlu diketahui, tindak pidana korupsi itu bukan hanya kerugian keuangan negara, namun salah satunya gratifikasi juga masuk di dalam tindak pidana korupsi. Gratifikasi, suap, pemerasan itu masuk di dalam tindak pidana korupsi. Karena kita dispesialkan dengan pasal 12C Undang-Undang 20 tahun 2001, kita manfaatkan kesempatan ini. Baik, Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan. Ini tadi saya mengulas sedikit kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak wajib dilaporkan. Sebelum kita masuk ke aplikasi, agar memudahkan pemahaman kita, maka sedikit contoh di sini bisa dilanjutkan. Contoh gratifikasi yang wajib dilaporkan, contohnya seperti ini. 1. Terkait dengan pemberian layanan kepada masyarakat. Yang kedua, terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran. Terkait tugas dalam proses pemeriksaan, monitoring, serta evaluasi. Sampai dengan yang terakhir, dari pejabat atau pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan. Ini tidak saya baca semua karena waktu kita juga mepet dengan jam istirahat ini. Saya lanjutkan untuk yang gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Perlu Bapak Ibu ketahui, belum masih. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan ini juga sudah diatur dalam Peraturan KPK nomor 2 tahun 2019, ada di pasal 6. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Di sini saya berikan contoh dari beberapa yang ada di peraturan KPK tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yang pertama, karena ada hubungan keluarga, tidak memiliki konflik kepentingan. Konflik kepentingan dalam hal ini, bila mana Bapak Ibu ada hubungan keluarga, namun di dalam suatu instansi dan pemberian dilakukan karena memiliki konflik kepentingan, maka bisa disebut gratifikasi yang wajib dilaporkan. Yang kedua, seperti yang dijelaskan Pak Eko tadi, penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, akikoh, baptis, khitanan, dan potong gigi atau upacara adat paling banyak dengan batasan nilai per pemberian 1 juta rupiah. Seperti yang disampaikan Bapak Eko tadi. Bapak Ibu bertanya, loh Pak, kenapa 1 juta? Itu kan uang saya sendiri, bebas dong saya mau ngasih berapa. Seperti itu. Karena sudah diatur dalam peraturan KPK, maka lebih dari 1 juta harus dilaporkan gratifikasi. Dari sini jelas Bapak Ibu ya. Karena kita sifatnya diskusi, kita sharing pengalaman, dan saya yakin Bapak Ibu di sini yang hadir pengalamannya lebih banyak daripada saya. Maka kalau ada pertanyaan, saran, masukan, ataupun diskusi, bisa langsung angkat tangan. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, itu menjadi PR saya, bahan latihan saya, yang nantinya saya tanyakan kepada KPK, Bapak Ibu akan saya WA ataupun kirim email sebagai jawaban apabila saya tidak bisa jawab. Kalau bisa jawab, ya alhamdulillah. Oke, next. Yang ketiga, penerimaan terkait dengan musibah atau bencana sepanjang tidak ada konflik kepentingan. Intinya di sini lagi-lagi menyebut adanya konflik kepentingan. Sepanjang hal tersebut tidak ada konflik kepentingan, saya rasa sah-sah saja. Yang keempat, sesama pegawai pada bisa sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun. Dalam hal ini dengan catatan tidak dalam berbentuk uang,
paling banyak 300.000 dengan total pemberian 1 juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Maksimal 1 juta dalam 1 tahun dalam pemberi yang sama. Oke, lanjut. Nah, ternyata di peraturan KPK di situ juga diatur terkait pemberian sesama rekan kerja, tidak dalam berbentuk uang ataupun nilai tukar lainnya. Dengan nilai 200.000 dalam total pemberian 1 juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Yang keenam, tidak wajib dilaporkan, yaitu hidangan atau sajian yang berlaku umum. Dalam arti hidangan atau sajian yang berlaku umum, Bapak Ibu, berarti kita semua diperlakukan secara umum, mulai dari bentuk, jenis, nilai, dan lain-lain, sepanjang masih dalam kewajaran harga sesuai perundang-undangan yang berlaku. Baik, selanjutnya, prestasi akademis maupun non-akademis yang diikuti dengan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, kompetensi yang tidak terkait dengan kedinasan. 8. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum. Jadi Bapak Ibu tidak boleh memiliki komisi nilai investasi yang dari investasi Bapak Ibu kita miliki secara pribadi. Tapi kalau itu hasil investasi dari kita sendiri, Bapak Ibu sah-sah saja. Lanjut, Bapak. Nomor 9, manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau pegawai organisasi berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. Nomor 10, barang yang diperoleh dari seminar KIT. Lanjut aja nggak apa-apa. Penerimaan hadiah yang seperti dijelaskan dari Pak Eko tadi. Penerimaan hadiah beasiswa atau tunjangan baik berupa uang, barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah atau pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu tidak wajib dilaporkan. Untuk yang nomor 12, kompensasi atau honor profesi di luar kedinasan. Misalkan Bapak Ibu mendapatkan undangan di luar kedinasan menjadi narasumber di kecamatan atau apa, Bapak Ibu harus tahu dulu sumber dananya dari mana. Itu tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Eko. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang kurang jelas atau mau sharing pengalaman, monggo Bapak Ibu sampaikan. Bisa saya lanjut Bapak Ibu? Kayaknya udah pada lapar semua Bapak Ibu. Oke, lanjut. Yang nomor 13 adalah hadiah tidak berbentuk uang atau alat tukar lainnya sebagai alat promosi dan berlogo sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku secara umum. 14. Hadiah langsung, undian, diskon rapot voucher, poin reward atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan. Jadi Bapak Ibu misalkan dapat voucher belanja dari Indomaret atau Alfamaret, itu tidak perlu dilaporkan Bapak Ibu. Oke, next aja. Nah, di sini sebelum kita masuk di latihan aplikasi gratifikasi online, mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu. Lanjut sih. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai latihan dalam penggunaan aplikasi gratifikasi online. Aplikasi ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berfungsi untuk melakukan pelaporan adanya gratifikasi. Bapak Ibu, di sini
Sudah disiapkan semua perangkat laptopnya? Sampun nih. Untuk linknya di sini gul.kpk.go.id. Jangan diketik dulu Bapak Ibu, jangan diketik dulu sebentar. Karena ini server milik KPK dan di sini kita tujuannya latihan, jadi kita menggunakan server simulasi. Kita disediakan server oleh KPK untuk melakukan uji coba dan latihan. Nanti kita ada studi kasusnya juga. Sebentar, saya lupa nama linknya apa. Bapak Ibu yang mungkin menggunakan laptop yang butuh jaringan WiFi, mungkin bisa ditampilkan untuk tampilan WiFi-nya seperti yang tak share tadi itu di WA. Tetap Bapak Ibu akan ditampilkan untuk password WiFi-nya. WiFi-nya mungkin bisa dipilih Santika. Kalau sudah connect di Santika, untuk usernya bisa dimasukkan hotel dengan password Santika. Sudah bisa terkoneksi Bapak Ibu? Mohon izin Bapak Ibu, bagi yang sudah bisa connect di laptop ataupun di perangkat HP-nya, kalau yang tidak bawa laptop, bisa mengakses link gul.ahdani.net. gul.ahdani.net. Ini link buat pelatihan. Selesai di sini, harapannya nanti Bapak Ibu bisa membuat akun secara asli di gulkpk.go.id dan Bapak Ibu juga bisa mensosialisasikan ke instansi Bapak Ibu masing-masing. Ya, kecil.
langsung akses saja di sini. Jadi kita nanti bisa bantu. Baik, Bapak Ibu, mohon izin bisa dilanjutkan. Sudah dibuka, Bapak Ibu, untuk linknya. Error? Bentar. Kenapa errornya? Briefingnya nggak bisa. Kalau pakai data bisa. Oh iya. Ini nanti perlu kita sampaikan ke TO-nya juga. Mohon maaf kalau wifi-nya lambat. Kita mungkin bisa menggunakan pakai data kita sendiri. Siap, Bapak sudah wajib ya? Pakai data. Linknya ini Bapak ini bisa. Oh, ya gabung semua sesuai dengan yang kita punya tadi. Betul? Gul.ahdani.net. Nah, bisa kan? Bisa. Beberapa ada yang bisa, ada yang belum bisa. Pakai data bisa. Untuk memperlancar kegiatan ini, mohon dengan sangat dan permintaan maaf dari kami, Bapak Ibu bisa menggunakan pakai data sebentar ini. Tidak banyak kok nyedotnya nanti. Oke, yang sudah berhasil masuk ke webnya, sheet 20. Tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu nanti akan saya tuntun mulai dari registrasi akun. Yang sudah bisa masuk silakan diketik registrasi akun. Registrasi akun, Pak. Diketik dulu registrasi akun. Ya. Oh, belum. Kita kalau di situ belum, kita langsung ke registrasi akun dulu.
Nah, bisa. Nah, masuk ke registrasi aku. Nah, kita klik registrasi akun. Setelah ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu baca dengan seksama karena ini peraturan dari KPK. Karena ini simulasi, nanti bisa dibaca di rumah ya. Kalau dibaca hari ini, selesainya bisa jam 1 nanti Bapak Ibu. Kita klik dulu, saya setuju dengan syarat dan ketentuan di atas. Langsung klik daftar. Akan muncul tampilan seperti yang di layar seperti ini. Bapak Ibu, mari sekarang kita melakukan registrasi. Yang pertama, kita memasukkan NIK terlebih dahulu. NIK Bapak Ibu sesuai dengan KTP Bapak Ibu masing-masing. Bisa saya sudah punya akunnya itu, nanti dicoba aja sebagai contoh. NIK Bapak Ibu sesuai dengan KTP masing-masing. Selanjutnya, kalau sudah diisi dengan NIK, Bapak Ibu wajib mengisi alamat email yang masih aktif. Karena untuk reaktivasi akunnya nanti akan dikirim langsung melalui email Bapak Ibu. Kalau sudah diisi email, lanjut dengan nama Bapak Ibu. Nama lengkap bisa. Nama panggilan saja juga bisa. Monggo. Tapi lebih baik kalau nama lengkap Bapak Ibu. Karena nanti data Bapak Ibu ya terintegrasi dengan NIK. Password di sini bisa Bapak Ibu tentukan sendiri. Kalau untuk dicoba, monggo barangkali agar tidak lupa bisa diklik standar 123 titik. Kecil semua aja, nggak apa-apa. Itu untuk buat latihan sendiri. Nanti kalau Bapak ditampilkan aja passwordnya. Oh, nggak bisa tampil ya? Nggak bisa. Huruf kecil aja semua. Standar 123 titik. Ya, ditulis di situ Pak, biar bisa lihat. Standar pakai T. Standar 123 titik belakangnya, harus ada titiknya. Itu password untuk latihan. Nanti selesai di sini Bapak Ibu membuat password masing-masing. Ini saya di sini agar jaga-jaga agar Bapak Ibu nanti tidak lupa saat masuk ke akun Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengisi password, sekarang dikonfirmasi passwordnya dengan password yang sama seperti tadi, standar 123 titik. Selanjutnya tanggal lahir Bapak Ibu bisa diisikan juga. Tanggal lahir Bapak Ibu sudah diisikan? Kalau sudah, sekarang langsung kita klik daftar. Ya, bisa daftar, bisa simpan. Daftar aja. Kalau sudah Bapak Ibu mendaftarkan akun Bapak Ibu,
Sekarang untuk aktivasinya masuk ke email Bapak Ibu. Bapak Ibu emailnya pasti nanti akan mendapatkan konfirmasi dari KPK. Bisa masuk ke email Bapak Ibu. Konfirmasinya dari KPK masuk ke email. Hanya tadi saya sampaikan untuk emailnya menggunakan email yang aktif. Sudah ada yang berhasil untuk reaktivasi? Ya, dari email. Emailnya direaktivasi dulu, Pak. Iya. Masuk ke email dulu. Terus di situ ada link buat reaktivasi. Mari simpan masuk akun email yang didaftarkan tadi. Bukan, masuk ke email dulu, reaktivasi. Emailnya Bapak Ibu tadi. Ini Bapak Ibu yang sudah berhasil simpan, masuk ke emailnya masing-masing. Di sini ada dukungan teknis SIG 2.0, verifikasi akun Anda. Bisa dibuka emailnya, lalu kita klik yang link berwarna biru. Sudah aktif? Kalau sudah aktif, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke menu awal yang tadi dengan login. Bapak Ibu untuk loginnya bisa menggunakan NIK Bapak Ibu sendiri dan kata sandi yang tadi saya sampaikan standar 123 titik. Nah, setelah Bapak Ibu masuk, di sini Bapak Ibu akan ada notif Anda belum menjadi pelapor. Silahkan lengkapi data Anda untuk menjadi pelapor. Bapak Ibu tinggal ngisi itu aja, tanggal lahir serta tambah kedinasan. Tanggal lahir dulu tadi. Tempat lahirnya. Selanjutnya yang di sebelahnya ada pengiriman surat. Pengiriman surat ini bertujuan apabila nanti Bapak Ibu melaporkan ke KPK, surat-surat terkait pemberitahuan ataupun SK yang dikirim ke KPK bisa disampaikan ke rumah ataupun kantor Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu di sini bisa memilih, bisa di rumah ataupun di kantor. Selanjutnya untuk mengisi kedinasan masing-masing Bapak Ibu. Diisi form status kedinasan. Yang pertama bisa diisikan NIK Bapak Ibu sekalian. Diisi NIK-nya dulu yang pertama. Nah, baik, siap. Nah, di sini ada notif untuk
tambah data pelapor. Silakan diisi aja tempat tanggal lahir. Nah ini pengiriman surat bisa dipilih di rumah atau di kantor. Iya, masuk. Sudah diaktifkan yang di email tadi? Sudah. Langsung masuk link-nya. Login. Iya. Pakai link dan sandi. Sandinya satu. Iya, di sini dulu Pak. Nah, dipilih. Nanti baru ke tambah kedinasan. Simulasi. Benar nanti. Nah. Standar 1, 2, 3 titik. Iya. Ya itu betul. Langsung ke tabel kedinasan Bapak. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Untuk NIK sudah diisi, golongan sudah diisi, jabatan sudah diisi. Kita masuk ke instansi. Nah, instansi ini yang paling penting. Coba diklik Gresik, Pemkab Gresik. Nah, Bapak Ibu di sini karena sebagai pejabat di Kabupaten Gresik harus memilih pemerintah Kabupaten Gresik. Karena jika Bapak Ibu tidak memilih ini, nanti akun Bapak Ibu, laporan Bapak Ibu akan masuk ke UPG kabupaten lain. Nah, unit kerja bisa dimasukkan juga. Dinasnya, ya dinasnya. Di mana Mas? Sudah diaktifasi di emailnya? Sudah. Ini kerja dari kecamatan Tom. Ya, nanti unit kerjanya coba itu munculnya. Nah, di situ kan lengkap. Jadi yang dari kecamatan di situ cuma muncul unit kerja kecamatan saja. Tapi nanti di sub unit kerjanya di situ akan ada secara rinci dari kecamatan Bapak Ibu di mana. Karena inspektorat di sini nggak ada sub unit kerja, jadi kosong Bapak Ibu ya. Di bawah sub unit kerja ada alamat kantor. Bapak Ibu bisa mengisikan alamat kantor sesuai dengan alamat instansi Bapak Ibu masing-masing. Dari mana? KPP di sini? Dinas KPP tidak ada. Ya ada ya. Di sini lagi nanti saya saksikan lagi. Iya betul. Ada banyak bisa. Daftarnya keliru? Gimana? Keliru nih? Yang mana yang keliru?
Gak apa-apa, nanti ibu loginnya pakai yang didaftarkan ini. Nah, karena ini masih simulasi, jadi gak apa-apa. Iya, masuk di email, Pak. Masuk di emailnya. Ah iya, itu bisa langsung tempat tanggal lahir, pengiriman surat, nomor biasa. Sudah Bapak Ibu, untuk Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan juga diisi, telepon kantor juga sudah diisi. Telepon kantor kalau nggak tahu bisa Bapak Ibu isi terserah aja dulu deh. Ini kan masih simulasi Bapak Ibu ya. Nah, setelah ditambahkan kedinasan, Bapak Ibu juga menambahkan tambah kontak. Bisa diikuti Bapak Ibu. Nanti sepulang dari sini mungkin akan saya share materinya dan buku panduannya buat Bapak Ibu nanti sosialisasi atau belajar di dinas masing-masing. Betul. Itu yang untuk aplikasinya. Bisa ditambahkan kontaknya. Nah, tambah kontak ini alamat yang isinya alamat rumah Bapak Ibu, provinsi, nomor telepon, atau juga bisa ditambahkan dengan nomor telepon lain yang bisa dihubungi. Kalau nggak ada cukup satu nomor telepon aja. Sepanjang ada harus ada salah satu yang menerima siapa? Biasanya menerima diterima. Oke, saya lanjut. Setelah diisi kontak, Bapak Ibu bisa klik simpan. Setelah disimpan, Bapak Ibu tampilannya akan seperti ini. Berarti Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai pelapor. Dan akun Bapak Ibu nantinya akan masuk ke admin UPG kita. Selanjutnya, saya akan melanjutkan untuk ke tahap pelaporan. Ini yang tahap paling penting. Tahap pelaporan di sini saya ada simulasi, bisa masuk ke materinya. Nomor 25.
Nah, ini ada studi kasus. Sebenarnya ada banyak, tapi karena waktu kita sedikit mepet, ini saya contohkan studi kasus satu aja. Di sini ada sebuah penerimaan tanggal 7 Desember dan dilaporkan hari ini tanggal 8 Desember berupa jam tangan merek Seiko yang tafsiran harganya sekitar 5 juta dari vendor atau pengusaha PT Mugiwaras atas nama Bapak Muji. Hubungannya penerima layanan dalam penerbitan izin usaha. Jadi ini hanya contoh Bapak Ibu ya, studi kasus. Alasannya adalah ucapan terima kasih karena izinnya sudah terbit. Kronologinya dikirim ke kantor melalui kurir. Jadi Bapak Ibu, ada kronologi tertentu yang dalam penerimaan gratifikasi tidak bisa ditolak Bapak Ibu. Contohnya seperti ini, dikirim ke kantor melalui kurir. Otomatis barang tersebut diterima oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa menolak kan, karena sudah diterima. Atau bisa juga dikirimkan ke rumah yang diterima oleh istri maupun anak Bapak Ibu. Nah, maka dari itu, studi kasus ini saya angkat sebagai pelatihan kita semua. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke aplikasi, masuk tampilkan. Nah, jadi ini studi kasusnya, yang sebelah adalah aplikasinya. Bapak Ibu silahkan diklik menu pelapor. Oh maaf, maksud saya laporan gratifikasi. Nah, di sini akan ada menu buat laporan baru. Bisa diklik Bapak Ibu untuk yang buat laporan baru. Nah, di sini adalah tahapan pertama Bapak Ibu untuk melakukan pelaporan gratifikasi yang Bapak Ibu terima. Untuk data diri sudah Bapak isi di awal tadi. Langsung kita klik selanjutnya. Ini yang poin paling penting juga, kerahasiaan laporan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang ingin rahasianya pribadi dan rahasia tanpa ditembuskan melalui UPG. Kalau Bapak Ibu mengeklik yang pribadi dan rahasia, otomatis data Bapak Ibu tidak masuk ke kita. Kenapa saya sarankan untuk ditembuskan ke UPG? Karena prosesnya akan lebih cepat. Kita sebagai admin UPG, kita akan menembuskan langsung ke KPK. Dan kita akan melakukan verifikasi data Bapak Ibu. Jadi nanti di KPK itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah verifikasi, yang kedua analisa data, yang ketiga adalah penetapan SK. SK di sini adalah status kepemilikan Bapak Ibu. Baik, dari sini kita pilih ditembuskan ke OPG. Jenis laporan, kalau Bapak Ibu tidak bisa menerima seperti yang kronologi saya tampilkan tadi, Bapak Ibu isi penerimaan. Oke, selanjutnya. Nah, setelah muncul tampilan ini adalah tahap terakhir sebelum Bapak Ibu melakukan submit laporan ke KPK. Bapak Ibu bisa klik tombol yang warna hijau, tambah rincian. Nah, ini data pemberi gratifikasi. Nama pemberi bisa Bapak Ibu isikan di sini. Siapa nama pemberi? Bapak Muji. Ini contoh saja. Mohon maaf, barangkali ada Bapak Ibu yang namanya Bapak Muji di sini. Instansi pemberi PT Mugiwaras. Alasan pemberi di sini adalah alamat, mohon maaf. Alamat pemberi. Kalau Bapak Ibu tidak tahu, PT Mugiwaras itu alamatnya di jalan apa ya, Bapak Ibu kan mungkin nggak paham. Diisi aja, tidak diketahui, gitu aja. Apa di situ.
Karena di situ di menu yang paling bawah, di situ juga ada keterangan identitas pemberi tidak diketahui. Itu kalau identitasnya tidak diketahui. Karena ini studi kasusnya kita sudah tahu identitasnya, jadi diisi. Alamat pemberi sudah, hubungan pemberi penerima. Hubungannya di sini adalah penerimaan layanan dalam penerbitan izin usaha. Izin usaha berarti bisa diklik yang poin nomor 2. Penyedia barang dan jasa, penerima layanan, terkait pengawasan atau pemeriksaan. Bisa diklik seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu klik seperti itu, langsung kita isi untuk alasan memberi. Alasannya apa? Alasannya ucapan terima kasih. Itu aja. Nah, karena ini hanya contoh, nanti di lapangan apa yang Bapak Ibu terima, kronologinya seperti apa, disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya untuk data penerima atau penolakan gratifikasi, bisa diklik yang selanjutnya. Nah, ke atas dulu. Nah, ini terkait peristiwa gratifikasi. Di sini bisa Bapak pilih dari menu-menu yang disediakan, karena misalkan tadi kan terkait dengan penerbitan izin usaha. Memang di situ adalah tugas pokok dan fungsi beliau. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi pemberian terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi pokok. Nah, oke, lokasi objek gratifikasi. Maksudnya di sini lokasi objek gratifikasi itu adalah kondisi barangnya. Barangnya apakah dikembalikan ke pembeli atau diserahkan sebagai bantuan sosial, dititipkan ke KPK, titipkan UPG, atau masih disimpan oleh pelapor. Untuk diserahkan sebagai bantuan sosial, ini juga sudah diatur dalam Peraturan KPK nomor 2 2019 pasal 6, di mana makanan yang cepat basi bisa disalurkan sebagai bantuan sosial. Baik, di sini bisa diambil contoh masih disimpan pelapor karena barangnya berupa jam tangan. Untuk lokasi, karena Bapak Ibu di awal tadi sudah mengisi, otomatis di situ sudah ada. Lanjut ke jenis objek. Nah, jenis objek di sini ada barang lainnya. Poin 2, uang, voucher logam, 3 karangan bunga. Nah, karena jam tangan nggak ada di situ ya. Jam tangan nggak ada di situ, bisa diisi barang lainnya. Barang lainnya bisa dilanjutkan di dalam jam tangan. Uraian jenis objek gratifikasi, Bapak Ibu isi jam tangan merek Seiko. Setelah uraian jenis objek gratifikasi Bapak Ibu isi, selanjutnya adalah tafsiran harga. Kalau Bapak Ibu sudah mengetahui tafsiran harganya, di situ langsung Bapak Ibu tulis saja. Kalau Bapak Ibu tidak mengetahui, kira-kira aja berapa, nanti yang akan melakukan analisa adalah Direktorat Gratifikasi. Setelah diisikan nominal, nilai tafsiran, sekarang kita masuk ke kronologi penerimaan ataupun penolakan. Bisa Bapak Ibu isikan untuk tanggal penerimaan, seperti yang dicontoh, tanggal penerimaan 7 Desember kemarin 2020. Kronologi penerimaan kirim ke kantor melalui kurir. Lokasi penerimaan bisa ditulis di kantor. Oke, selanjutnya permohonan kompensasi objek gratifikasi. Jadi permohonan kompensasi di sini maksudnya jika Bapak Ibu menghendaki barang tersebut menjadi milik Bapak Ibu, maka Bapak Ibu mengeklik ya. Namun
Jika Bapak Ibu tidak menghendaki barang tersebut menjadi milik Bapak Ibu bisa memilih tidak. Kalau Bapak Ibu memilih iya, Bapak Ibu harus mengganti kompensasi dengan harga barang yang Bapak Ibu terima, kirim ke KPK. Kalau Bapak Ibu menghendaki, kalau tidak, tidak saja. Oke, sebagai contoh kita klik tidak. Selanjutnya ke lampiran. Lampiran di sini berisi tentang data dukung Bapak Ibu yang dimiliki. Contohnya foto jam tangan, surat tugas, bukti perjalanan atau tiket ketika Bapak Ibu menerima gratifikasi berupa itu, atau bukti penyerahan uang harian, honorarium dan lainnya, tergantung yang Bapak Ibu terima. Seperti contoh tadi, jam tangan, Bapak Ibu bisa mengupload foto jam tangan yang Bapak Ibu terima. Kalau nggak usah diupload dulu nggak apa-apa, karena ini hanya simulasi. Setelah Bapak Ibu upload, langsung kita klik tambah. Nah, tampilannya setelah diklik tambah akan seperti ini. Bapak Ibu sebelum submit ke KPK, laporan Bapak Ibu di sini masih dalam bentuk draft. Bapak Ibu bisa lihat kembali dengan menu aksi. Di situ ada gambar mata. Nah, itu bisa Bapak Ibu lihat rincian terlebih dahulu. Bisa diklik. Nah, ini tampilan dari rincian yang Bapak Ibu isikan tadi. Kalau dirasa sudah benar, Bapak Ibu bisa tutup kembali. Klik batal. Namun kalau dirasa ada yang perlu diperbaiki, Bapak Ibu bisa melakukan ubah rincian. Oke, kita anggap semuanya sudah benar. Yang diisikan Bapak Ibu sudah benar. Lanjut kita submit ke KPK. Klik submit ke KPK. Di sini ada konfirmasi. Anda yakin mengirim laporan ini ke KPK? Yakin? Kalau Bapak Ibu yakin, langsung klik OK. Nah, di sini konfirmasi akan masuk ke email pribadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu daftarkan tadi. Jadi secara berkala Bapak Ibu bisa mengecek email, atau mungkin barangkali ada notifikasi masuk, bisa dibuka. Bisa diklik OK. Oh, nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Setelah Bapak Ibu klik submit ke KPK, apakah kirim ke KPK? Bapak Ibu klik OK, berarti laporan Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke KPK. Setelah laporan Bapak Ibu berhasil, di situ nanti ada muncul notifikasi. Notifikasi Bapak Ibu di status laporan yang pertama mungkin setelah terkirim dan sukses akan muncul status laporan diverifikasi. KPK biasanya membutuhkan waktu 7 hari kerja dalam proses verifikasi. Dalam proses verifikasi, apabila dokumen Bapak Ibu dinyatakan tidak lengkap, maka akan diberitahukan kepada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen maksimal 30 hari kerja dari saat gratifikasi tersebut diterima. Apabila dalam 30 hari kerja tidak ada pemenuhan kelengkapan dokumen, maka KPK bisa tidak melanjutkan verifikasi tersebut. Bukan tidak bisa, tapi bisa tidak, tergantung KPK-nya. Apabila dianggap di sini sudah terverifikasi, maka akan lanjut ke proses analisa. Analisa di sini KPK memiliki wewenang untuk memanggil, mengkonfirmasi,
menghubungi Bapak Ibu apabila ada yang kurang jelas dari dokumen Bapak Ibu yang dikirimkan. Selanjutnya, setelah analisa selesai, maka KPK akan melanjutkan ke status kepemilikan. Status kepemilikan tersebut akan dikirim melalui email Bapak Ibu. Apakah barang tersebut berstatus menjadi milik negara atau milik pribadi? Kalau menjadi milik negara, berarti Bapak Ibu wajib mengirimkan barang tersebut ke KPK. Ada pertanyaan, biayanya dari mana Pak? Biayanya ditanggung KPK. Itu yang kemarin dijelaskan kepada saya. Saya juga belum pernah kirim barang ke sana, Bapak Ibu. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu atau ada yang kurang jelas? Barangkali ada yang kurang jelas, di kesempatan lain waktu kita bisa bertemu lagi. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mengundang kami ke instansi Bapak Ibu. Silakan. Bisa nggak? Bapak Ibu bisa. Nah, kita juga siap diajak kemanapun, diajak ke Malang siap, diajak ke Denpasar juga siap, ke Bali juga siap. Ya, jadi ini sedikit banyak yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak saya sengaja. Dari sini saya undur diri. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas yang sudah memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita. Bapak Ibu ngapunten, ini sebenarnya sudah masuk ke istirahat, tapi ada sedikit pesan yang ingin disampaikan oleh